Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, Ya. serta yang saya hormati pula pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar tanggal 11 Juni 2020 hari Kamis per pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.251 orang atau bertambah 22 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 119 orang atau bertambah 15 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 66 orang atau bertambah 15 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 53 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 208 orang atau berkurang 1 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 203 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 3 orang atau berkurang 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau bertambah 1 orang. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau bertambah 1 orang. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 4 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 1 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 3 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 12 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 4 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 101 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan dari awal hingga kini adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 78 orang atau tetap. 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 17 orang, terdiri atas 12 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selanjutnya adalah perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Ada beberapa informasi baru dan banyak informasi lama yang masih perlu perhatian. Saya sampaikan saja informasi baru dulu. Informasi yang lama namun perlu kita ketahui yaitu kasus konfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19, yaitu pindahan atau peralihan dari pasien dalam pengawasan menjadi konfirmasi. Seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, pada tanggal 9 Juni yang lalu malam hari hasil swabnya sudah keluar, yaitu positif.
Saat ini dia masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Baik. Kemudian informasi baru tentang kasus pasien dalam pengawasan. Ini adalah peralihan dari status ODP atau orang dalam pemantauan hingga kini menjadi pasien dalam pengawasan karena sakit. Yaitu seorang laki-laki berusia 39 tahun dari Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan. Ya. Riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 30 Mei yang lalu. Kemudian tanggal 31 Mei masuk rumah sakit di Kota Blitar dengan keluhan demam dan batuk. Dan pada tanggal 4 Juni yang bersangkutan diizinkan keluar rumah sakit. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni telah dilakukan rapid test. Hasilnya adalah reaktif dan masuk rumah sakit di Rumah Sakit Kota Blitar. Selanjutnya tanggal 10 Juni dia dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Hingga hari ini tanggal 11 Juni dilanjutkan pengambilan swab tenggorokan yang pertama untuk dikirim ke Surabaya. Baik. Selanjutnya adalah kasus orang tanpa gejala atau OTG. Ya. Ini adalah baru, yaitu sebanyak 14 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Kota Blitar yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi positif yang beralamat di Kelurahan Kelampok, yaitu seorang pria 61 tahun tadi. Telah dilakukan rapid test terhadap 14 tenaga kesehatan tersebut dengan hasil 6 orang reaktif. Oke. 1 beralamat di Kota Blitar dan 5 orang beralamat di Kabupaten Blitar. Ya. Dan 8 orang non reaktif atau tidak reaktif. 4 orang beralamat di Kota Blitar dan 4 orang beralamat di Kabupaten Blitar. Pada hari ini tanggal 11 Juni telah dilanjutkan pengambilan swab tenggorokan yang pertama kepada 6 orang yang reaktif. Ya. Dan yang bersangkutan diberlakukan untuk melaksanakan isolasi di rumah sakit. Jadi 6 orang yang reaktif ini diberikan pemberlakuan, yaitu supaya mereka nanti betul-betul terawasi betul sehingga ketika dipastikan negatif sehingga bisa tidak menyebar ya. Ya tidak menyebar. Kalau memang negatif bisa segera bekerja kembali. Jadi badannya sehat. Kalau akhirnya positif, mereka juga aman, terawasi dan tidak berisiko terhadap dirinya yaitu sakit dan juga terhadap orang di sekitarnya supaya tidak menular. Ini di rumah sakit tempat bekerja berarti dokter ya, di rumah sakit swasta itu ya? Iya, di Kota Blitar, di rumah sakit di Blitar. Kemudian kasus baru berikutnya OTG, yaitu seorang laki-laki berumur 64 tahun dari Kelurahan Ploso Krep, Kecamatan Sanan Wetan. Pada hari ini tanggal 10 Juni, yang tadi saya ralat ya, pada hari ini sekarang tanggal 11. Jadi ini salah ketik ini. Saya ulang. Seorang laki-laki berumur 64 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep, Kecamatan Sanan Wetan, pada tanggal 10 Juni telah dilakukan rapid test dengan hasil non reaktif kemarin ya. Saat ini semuanya telah melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian ada lagi info barunya. Oh, sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya, yang lain informasi lama. OTG-nya banyak ya, Mbak ya? Iya.
namun semuanya adalah Beberapa isolasi diagri. mandiri di rumah Mm-mm. dan sambil menunggu hasil swab. Mm-mm. Oke. Ya. Sebagian Oke. menunggu hasil swab. Mm-mm. Mm-mm. Selanjutnya kita ikuti saja perkembangannya. Perkembangan yang ada. Mudah-mudahan mereka sehat terus. Jadi Amin. Amin. mereka disiplin tinggi di rumah, Iya. isolasi mandiri sambil melaksanakan protokol kesehatan secara khusus bagi OTG Ya. dan menjaga diri sehingga sehat terus, sehingga ketika nanti 14 hari lewat Ya. mereka sehat semua. Oke. Amin. Pengawasan terhadap OTG ini kita mengerahkan aparat dari kelurahan, kecamatan atau juga dari relawan juga, dokter? Untuk keseharian rutinitas, kalau mereka tidak ada masalah sama sekali, cukup tenaga kesehatan memantau dari puskesmas, kemudian relawan setiap diperlukan akan berkunjung. Oke. Itu dulu dengan nomor kontak yang diberikan kepada mereka dan dibuka standby 24 jam Oke. di personel puskesmas. Oke. Jadi yang bersangkutan memang dipastikan, dokter, ya, tidak akan ibaratnya kesulitan seperti itu Oh, tidak. untuk memenuhi kebutuhannya nanti. Betul, Oke. tetap semuanya diupayakan terpantau, terkawal, kemudian terlayani sesuai dengan kebutuhannya yang merupakan kebutuhan primer. Ya. Ya, dokter, untuk perkembangan data COVID-19 sudah sangat cukup jelas tadi disampaikan oleh dokter. Namun kalau kita lihat dari kemarin ada tambahan pemudik atau pendatang yang masuk di Kota Blitar. Nah, dokter, kita sendiri saat ini tengah menyiapkan new normal. Nantinya apakah ada prosedurnya, apakah nanti berbeda, dokter, dari sebelum new normal dan sesudah untuk para pendatang ini? Ya, terkait dengan persiapan menuju new normal atau normal baru, Ya. era COVID, di mana itu adalah produktif, ya, ekonomi produktif, sesuai dengan ketetapan pemerintah dan rencananya pemerintah Kota Blitar, yaitu Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran di pemerintah Kota Blitar akan mengupayakan sebaik-baiknya, dan mulai kemarin sudah diupayakan persiapan. Jadi persiapan pemikiran, kemudian penyusunan konsep-konsep dari segala atau banyak hal, sehingga masyarakat itu bisa tertata dalam menghadapi atau melalui new normal, Ya. serta juga terkawal atau terpantau dan tidak sampai apa istilahnya, seperti orang yang euforia, ya. Oke, ya. Jadi tetap pada pemikiran, Tetap terkendali seperti iya, itu, ya, jadi dokter. bisa mengendalikan diri dan juga terpantau oleh pemerintah bahwa pada pemikiran ini adalah era COVID, Ya. sehingga virus corona itu belum hilang. Namun yang diperjuangkan oleh pemerintah, kita juga harus bijak menyikapinya, yaitu ekonomi produktif. Kalau itu tidak diperhatikan atau akhirnya diabaikan begitu saja, kita fokus kepada COVID-19, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya, dikhawatirkan semuanya masyarakat itu akan mengalami kesulitan ekonomi. Perekonomian, ya. Ya, jadi kita di tengah-tengah solusi yang di dua arah atau dua lini ini bisa imbang, demikian. Ya, artinya meskipun new Jadi- normal, nantinya kita tetap Iya. mengharapkan agar tidak pulang dulu seperti itu, dokter. Jadi gini, win-win solution istilahnya, ya. Saya tadi mau cari istilah bahasa Indonesianya win-win solution itu apa? Jadi sama-sama dapat gitu loh. Solusi sama-sama dapat. Dari sisi kesehatan, keamanan, ya, keamanan dan kesehatannya itu terjaga. Oke. Sehingga virus corona dari permukaan bumi ini sudah bisa hilang. Atau sampai minimal ditemukan antinya, yaitu vaksin, ya, atau obatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kan nggak bisa diabaikan. Iya. Jadi tidak seperti orang euforia bebas sebebas-bebasnya, Iya. merdeka Oke. sekali.
Jadi tidak begitu, Heeh. tetap ada pembatasan-pembatasan menyesuaikan keganasan Oke. virus corona. Mm-mm. Solusi kedua, ekonomi tetap berputar, Oke. bergerak, jadi produktif. Mm-mm. Sehingga masyarakat itu tidak sampai kesulitan. Mm-mm. Pemerintah juga punya keterbatasan untuk memenuhi atau menunjang ekonomi masyarakat. Mm-mm. Pengawasan akan tetap kita lakukan secara ketat. Akhirnya dokter, ya. demikian. Jadi kita sebisa-bisa mungkin saling mengawasi, saling mengingatkan. Oke. Dan pemerintah nggak mungkin bisa mengawasi seketat mungkin seperti kita menghadapi musuh dan harus sembunyi. Iya. Tidak. Akhirnya begitu Jadi nanti. masyarakat juga ikut, kan tidak sembunyi. Harus sadar ya dokter ya. Iya. Kalau ada saudara datang, kesadaran untuk melapor. Itu Jadi tetap. masyarakat diizinkan keluar bergumul, bergaul dengan masyarakat sama virusnya. Oke. Jadi di situ ada virusnya loh. Nah, Makanya dikatakan Dimana damai ya dokter ya. bukan damai, Bukan damai. berdampingan. Berdampingan. Kalau perang kan disuruh Oke. sembunyi. Heeh. Musuh kita sesama manusia tapi punya senjata. Kita juga memerangi. Maka masyarakat suruh sembunyi. Kita kalau menyerang sembunyi. Kalau mereka sembunyi, kita cari di mana persembunyiannya, kita serang. Kan begitu. Ya. Tapi ini tidak. Masyarakat keluar. Oke. Musuh ada di sampingnya. Tapi tidak kelihatan. Bukan sembunyi karena kecilnya. Oke. Jadi sebenarnya ini tantangan yang lebih lagi ya dokter ya untuk Lah kita. iya, terus bagaimana membasmi itu? Jadi salah besar kalau misalkan kita kemudian bersenang-senang, kita Salah. bereuforia begitu. Kurang Ya. tepat atau tidak tepat. Oke. Tetap waspada dan hati-hati dimanapun berada, kapanpun, Ya. waktunya bersama dengan siapapun. 3 utama harus diingat dan dilaksanakan Ya. dengan patuh dan disiplin tinggi. Ya. Pakai masker terus-menerus, apalagi keluar rumah. Kedua, berikutnya jangan sentuh wajah, mata, hidung, mulut. Ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesering mungkin terus-menerus. Kalau mau pegang wajah, mata, hidung, mulut, cuci tangan dulu pakai sabun dan Ya. air mengalir. Baru kemudian silakan pegang. Setelah itu cuci tangan lagi. Barangkali mata, hidung, mulutnya ada virus coronanya, Ya. tapi kuat, sehat. Jangan sampai menular Ya. ke orang lain. Cuci tangan lagi. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga jarak terus-menerus dengan siapapun, bersama siapapun, dimanapun, kecuali sendirian, sepi, tidak ada orang. Iya. Ya. Itu ya dokter ya. Semoga kita kembali mendapatkan semangat, motivasi jelang new normal, harus benar-benar disiplin karena kita Iya. berdampingan dengan musuh. Diharap setiap individu siapapun itu, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak, sampai balita, harus punya pemikiran. Kalau balita nggak bisa mikir, maka orang tuanya tuanya. mikirkan. 3 itu supaya tidak tertular virus corona. Kalau sudah curiga, jangan-jangan saya membawa virus corona, maka jangan sampai saya sakit. Kedua, jangan sampai saya menulari orang terdekat saya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter, luar biasa hari ini, sangat lengkap informasi yang dihadirkan untuk Sobat Mardika. Iya. Sampai jumpa lagi besok dokter. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.